Bacaan dari Injil Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pace ebene, saudara-saudara terkasih, hari ini adalah hari raya Santo Yusuf, suami Maria dan orang tua Yesus. Teladan hidup Santo Yusuf sungguh merupakan inspirasi dan permenungan bagi setiap keluarga Kristiani untuk bertumbuh dalam kasih dan ketaatan kepada kehendak Allah. Ia juga adalah figur yang cocok bagi gereja dan dunia, sebab ia mendedikasikan hidupnya demi keluarga kudus Nazaret, yang mana seluruh hidupnya adalah pelayanan demi Tuhan. Pelayanan itu ia hadirkan dalam semangat kebapaannya dan ketulusan hati yang sejati serta penuh cinta. Ketulusan hati yang sejati dari Santo Yusuf ada dalam penerimaannya pada kehendak Allah. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam tindakan ini, Santo Yusuf menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia taat kepada perkataan malaikat yang datang kepadanya dalam mimpi. "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dengan mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf mengalahkan kemanusiaannya yang berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Karena itu, sikap Santo Yusuf ini adalah sikap seorang yang terbuka pada bimbingan Roh Kudus dan kepercayaan yang besar kepada Tuhan, sekaligus mempercayakan dirinya kepada kehendak Allah. Santo Yusuf sungguh bertanggung jawab dan menerima situasi Maria. Santo Yusuf berani menjawab panggilan Tuhan dengan menjadi suami Maria dan menjadi bapa dari anak yang bukan dari hasil perkawinannya dengan Maria. Ketaatannya diwujudkan dalam kesetiaannya menjaga keluarga kudus Nazaret demi rencana besar Allah untuk hidup umat manusia. Dalam bacaan Injil hari ini sangat jelas bahwa lewat mimpinya Santo Yusuf dibentuk dan dididik Allah untuk menjadi pribadi yang peka akan kehendak Allah, mendengarkan dan melaksanakannya. Yusuf memberikan hidup sepenuhnya bagi sesama dan tidak untuk dirinya sendiri. Pengorbanan Santo Yusuf merupakan ketulusan hatinya untuk melayani bagi banyak orang. Injil juga memperlihatkan bagaimana Yusuf memberikan hidup sepenuhnya bagi orang lain dan tidak pernah bagi dirinya sendiri. Karena itu, kehadiran Yusuf adalah kehadiran
yang menampilkan sifat Allah yang mengasihi anak-anaknya. Ia hidup sebagai bapa dalam keluarga Nazaret. Ia berani memilih tindakan yang bukan karena pilihannya sendiri, melainkan keterbukaan dan ketaatannya kepada Tuhan dan kehendaknya. Semua itu ia hadirkan dengan pemberian diri tanpa syarat. Saudara-saudari terkasih, permenungan kita atas bacaan hari ini menyadarkan kita akan pentingnya suatu ketaatan kepada kehendak Allah dengan bercermin pada sikap seperti pribadi Yusuf. Setiap kita tentu memiliki ketakutan, kesulitan, ataupun keraguan sebagaimana yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Tetapi ketika kita mau dibentuk oleh kehendak Allah melalui bimbingan Roh Kudus, di sana ada suatu rencana besar Allah dalam diri kita masing-masing. Karena itu, panggilan Santo Yusuf juga adalah panggilan bagi kita semua. Dalam panggilan itu, marilah kita mempercayakan diri kita kepada penyelenggaraan Tuhan dan semakin menumbuhkan ketaatan itu dalam wujud pemberian diri dan pelayanan yang tulus. Melalui teladan hidup Santo Yusuf, kita disadarkan akan kesejatian diri kita, yakni hidup sebagai anak-anak Allah yang mana memiliki keberanian iman, kasih kepada sesama, dan selalu menaruh harapan pada Tuhan dan kehendak-Nya. Mari kita menyadari panggilan itu dan bersyukur kepada Tuhan, sehingga setiap keberadaan kita adalah tanda kasih Allah bagi dunia. Oleh karena itu, Injil hari ini juga memberikan pesan kepada kita bahwa keistimewaan seorang pelayan adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Mari mendengarkan suara panggilannya dan lakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pace Ebene.